Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Saputra, NIM 41200015. Saya berasal dari kelompok 6 yang akan membahas materi perbandingan konsep pemikiran dalam ilmu kalam. Dalam ilmu kalam, perbedaan pemikiran antara satu ulama kalam dengan ulama kalam lainnya tidak jarang saling menyalahkan satu sama lain, bahkan saling memandang sesat, saling mengkafirkan. Hal ini dapat dimaklumi karena persoalan kalam atau tauhid adalah persoalan keyakinan hati terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Karena itulah tidak mengherankan jika timbul saling menuduh sesat atau kafir. A. Perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Yang pertama, perbuatan Tuhan. Semua aliran dalam ilmu kalam, mereka memaparkan dan memunculkan pandangan bahwa Tuhan melakukan perbuatan. Perbuatan di sini dipandang sebagai konsekuensi logis dari zat yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan tersebut. Yang pertama, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah sebagai aliran kalam yang bercorak rasional berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik. Namun, ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan buruk. Tuhan tidak melakukan perbuatan buruk karena ia mengetahui keburukan dari perbuatan buruk itu. Faham kewajiban Tuhan berbuat baik, bahkan yang terbaik, mengkonsekuensikan aliran Mu'tazilah memunculkan faham kewajiban Allah berikut ini. Yang pertama, kewajiban tidak memberikan beban di luar kemampuan manusia. Memberikan beban di luar kemampuan manusia atau taklif ma la yu'taq adalah bertentangan dengan faham berbuat baik dan terbaik. Yang kedua, kewajiban mengirimkan Rasul. Bagi aliran Mu'tazilah dengan kepercayaan bahwa akal dapat mengetahui hal-hal yang gaib, pengiriman Rasul tidaklah begitu penting bagi mereka. Yang ketiga, kewajiban menepati janji dan ancaman. Yang kedua, aliran Asy'ariyah. Menurut aliran Asy'ariyah, faham kewajiban Tuhan berbuat baik dan terbaik bagi manusia sebagaimana dikatakan aliran Mu'tazilah tidak dapat diterima karena bertentangan dengan faham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Yang ketiga, aliran Maturidiyah. Mengenai perbuatan Allah ini, terdapat perbedaan pendapat antara Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Aliran Maturidiyah Samarkand juga memberikan batasan pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Mereka berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanyalah menyangkut hal-hal yang baik saja. Sedangkan Maturidiyah Bukhara memiliki pandangan yang sama dengan Asy'ariyah mengenai faham bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban. B. Perbuatan manusia. Akar dari perbuatan manusia adalah keyakinan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta, termasuk di dalamnya manusia sendiri. Tuhan bersifat maha kuasa dan mempunyai kehendak yang bersifat mutlak. Yang pertama, aliran Jabariyah. Pada aliran ini terdapat perbedaan pandangan antara Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat dalam masalah perbuatan manusia. Aliran Jabariyah ekstrim berpendapat bahwa segala perbuatan manusia itu bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Sedangkan Jabariyah moderat mengatakan bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik, tetapi manusia mempunyai peran di dalamnya. Yang kedua, aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah menyatakan bahwa segala tingkah laku yang dilakukan oleh manusia atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatannya atas kehendaknya sendiri, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk.
Yang ketiga, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah memandang manusia mempunyai daya yang besar dan bebas. Oleh karena itu, Mu'tazilah menganut faham Qadariyah atau yang disebut dengan free will and free action. Yang keempat yaitu aliran Asy'ariyah. Dalam faham Asy'ariyah, manusia ditempatkan pada posisi yang lemah. Aliran ini mengibaratkan manusia dengan anak kecil yang tidak memiliki paham dalam hidupnya. Oleh karena itu, aliran Asy'ariyah ini lebih dekat dengan faham aliran Jabariyah. Yang kelima, aliran Maturidiyah. Ada yang berpendapat antara Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara mengenai perbuatan manusia. Kelompok pertama lebih dekat dengan faham Mu'tazilah, sedangkan kelompok kedua lebih dekat dengan faham Asy'ariyah. Kehendak dan daya berbuat pada diri manusia menurut Maturidiyah Samarkand adalah kehendak dan daya manusia dalam arti kata sebenarnya dan bukan dalam arti kiasan. Perbedaannya dengan Mu'tazilah adalah bahwa daya untuk berbuat tidak diciptakan sebelumnya, tetapi sama-sama dengan perbuatannya. Oleh karena itu, manusia dalam faham Al-Maturidiyah tidaklah sebebas manusia dalam pandangan aliran Mu'tazilah. Maturidiyah Bukhara dalam banyak hal sependapat dengan Maturidiyah Samarkand. Hanya saja golongan ini memberikan tambahan dalam masalah daya. Menurutnya untuk mewujudkan perbuatan perlu adanya dua daya. Manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan. Hanyalah Tuhan yang dapat menciptakan dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan baginya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sifat-sifat Tuhan. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat yang dikehendaki ketuhanannya. Yang pertama adalah wujud, artinya adalah ada. Wujud ini, sifat Allah ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 2, dalam Quran surat Al-Anbiya, setelah itu dan juga terdapat dalam Quran surat An-Naml. Selanjutnya yang kedua, Qadim dan Baqa, dijelaskan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawadisi, Quran surat Al-Ikhlas, yang berisikan tentang keikhlasan. Qiyamuhu binafsihi, dijelaskan dalam Quran surat Al-Fatir surat Fatir ayat 15. Selanjutnya wahdaniyah, keesaan Allah, Quran surat An-Naml ayat 53, Al-Maidah ayat 74. Selanjutnya kudrat atau kekuasaan Allah, dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 21, Quran surat Al-Kahfi ayat 31. Selanjutnya iradat, kehendak Allah, dijelaskan dalam Quran surat Yasin ayat 82, Al-Isra ayat 16, dan Quran surat An-Nisa ayat 4. Selanjutnya ilmun atau keilmuan Allah, dijelaskan dalam Quran surat Saba ayat kedua, Al-A'raf ayat ke-88, Quran surat Al-Luqman ayat 16. Selanjutnya hayyan atau hidup, dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255, Quran surat Al-Imran ayat 4. Selanjutnya sama' dan basar, dijelaskan dalam Quran surat Mujadalah ayat 1 dan Quran surat Al-Alaq. Selanjutnya kalam, dijelaskan Quran surat An-Nisa ayat 164 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 75. Mengenai sifat-sifat Allah ini, ada banyak perbedaan aliran-aliran ilmu kalam dan pemikiran-pemikiran yang berbeda di antara ilmu kalam. Yang pertama, aliran Mu'tazilah. Ia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak memiliki sifat. Selanjutnya, aliran Asy'ariyah. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu memiliki sifat. Selanjutnya, Maturidiyah. Dia juga sependapat kepada Asy'ariyah bahwa Tuhan itu memiliki sifat, tetapi tidak seluruhnya mengutip perkataan dari Asy'ariyah. Selanjutnya, kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan.
Menurut aliran Mu'tazilah, ia berprinsip bahwa keadilan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu adil dan tidak zalim dengan memaksakan kehendak pada hambanya. Kemudian manusia itu menanggung akibatnya. Ia mengatakan bahwa kekuasaan Tuhan tidak lagi mutlak, dikarenakan kebebasan yang diberikan Tuhan kepada hambanya. Dan hamba itu juga memiliki dan hamba itu juga dihukumi atau diberikan perlakuan dibalasi segala perbuatan yang dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karena adanya hukum sunatullah atau hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat juga disebut dengan hukum alam. Yang kedua, aliran Asy'ariyah. Mereka percaya bahwa kemutlakan kekuasaan Tuhan pada perbuatan Tuhan tidak punya tujuan yang mendorong Tuhan untuk berbuat sesuatu. Semata-mata adalah kekuasaan Allah dan kehendak mutlaknya dan bukan karena kepentingan manusia atau tujuan yang lain. Keadilan Tuhan mengandung arti bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak terhadap makhluk dan Tuhan itu bisa berbuat sekehendaknya. Mengenai keadilan Tuhan, Tuhan dapat memberi pahala dan siksa bagi hambanya karena Allah itu bersifat adil. Dan pada intinya Tuhan itu dapat berbuat sekehendak hatinya. Selanjutnya aliran Mu'tazilah, aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah ini memiliki dua golongan, yakni Maturidiyah Samarkand yang ia agak lebih mencondongkan pendapatnya kepada aliran Mu'tazilah, dan aliran Maturidiyah Bukhara yang lebih mencondongkan pemahamannya seperti Asy'ariyah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan dapat memahami materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.